kali ini cuma gambaran besarnya mengenai verb ya. So, aturan yang kedua adalah mengenai penggunaannya. Sesuai dengan yang saya bilang tadi bahwa verb 1 itu berubah bentuknya menjadi verb 2 dan verb 3, verb ing dan verb 1 third person tergantung dari penggunaannya. Penggunaannya contohnya seperti apa? Nah, untuk verb 1 dan verb 1 third person Anda gunakan di simple present tense dengan contoh seperti I sing a song, kemudian penggunaan verb 1 third person adalah she sings a song. Dan yang berikutnya adalah verb 2, penggunaan verb 2 itu Anda gunakan di simple past tense dengan contoh I sang a song. Verb 3 digunakan di perfect tense dengan contoh I have sung a song. Kemudian verb ing Anda gunakan di continuous tense seperti contohnya I am singing a song. Sekali lagi, saya ingin ingatkan, untuk pelajaran tersendiri mengenai aturan-aturan verb third person itu sendiri, ini menggunakan S, menggunakan apa lagi, verb 2 juga ini sang, kemudian verb 3 ini sung, dan juga verb ini singing, akan ada video-video khusus yang membahasnya. Begitu pula aturan-aturan cara membuat kalimat di penggunaan simple present tense. Kalau Anda lihat seperti ini ya, I sing a song, aturan kalimatnya ada juga video-video yang membahas mengenai simple present tense itu sendiri, begitu juga simple past tense, perfect tense, dan juga continuous tense. So, yap. Dan yang terakhir adalah mengenai types of verb based on the function. Berdasarkan fungsinya, verb itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah verb dan kemudian auxiliary verb. Apa itu verb? Saya pikir Anda sudah tahu. Verb adalah kata dalam bahasa Inggris yang mengindikasikan aktivitas atau kegiatan dari seseorang atau sesuatu dengan contoh yang gampang-gampang aja, love, mencintai, sing, menyanyi, read, membaca, watch, menonton, help itu menolong, play, bermain, drive, mengendarai, dan ride adalah menunggangi. Dan auxiliary verb itu sendiri adalah kata dalam bahasa Inggris yang bersifat sebagai pembantu, baik itu pemberi makna ataupun pengubah makna. Jadi auxiliary verb sekali lagi punya dua fungsi, yaitu pemberi makna atau pengubah makna. Dengan contoh dari auxiliary verb itu sendiri adalah am, is, are, can, must, could, might, may, will, and etc. Loh, apa cuma itu? Bukan cuma itu. Sekali lagi, ini cuma gambaran besarnya. Ya, untuk penjelasan mengenai auxiliary verb itu sendiri, ada penjelasan khusus mengenai auxiliary verb. Dan di video kali ini, saya ingatkan kembali, Anda hanya belajar mengenai gambaran besar dari verb itu sendiri. Untuk itu, sampailah kita ke bagian rangkuman. Rangkumannya seperti apa? Yang pertama, verb adalah kata dalam bahasa Inggris yang mengindikasikan aktivitas atau kegiatan dari seseorang atau sesuatu. Berdasarkan bentuknya, verb dibagi menjadi 5, yaitu verb 1, verb 1 third person, verb 2, verb 3, and verb ing. Berdasarkan fungsinya, verb dibagi menjadi 2, yaitu verb and auxiliary verb. So, itulah gambaran besar mengenai verb, ya gambaran umum mengenai verb. Dan sampailah kita ke bagian to do, bagian tugas di video kali ini. Apakah tugas Anda di video kali ini? And this is your homework, guys. Tada! Tugas Anda di video kali ini adalah daftar verb 1 sebanyak mungkin di buku catatan Anda. Ya, daftar. Gimana caranya mendaftarkannya? Maksudnya buat daftar gitu loh, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga. Caranya gimana, Mister? Caranya adalah dengan membuat table seperti contohnya di layar Anda ini. Anda buat table seperti ini, verb 1, verb 1 third person, verb 2, verb 3, verb ing, dan Anda isi kolom verb 1 ke bawah sebanyak mungkin yang Anda bisa. Ya, saya akan berikan Anda sebuah contoh lagi, ilustrasi langsung live ya yang saya lakukan sekarang. Saya rubah dulu warna pulpennya menjadi warna hitam yang agak lebih tipis sedikit biar space-nya muat. And ya, saya sudah mengubah ketebalan pulpen yang saya gunakan ya, sehingga Anda bisa melihat lebih, saya bisa membuat lebih banyak lah di layar Anda, di layar ya, agar Anda bisa mencontohi bagaimana caranya membuat table di buku catatan Anda. So, I'm gonna show you the example. Bayangkan ini adalah buku catatan saya buat garis ke bawah. Ya, ini nggak perlu dibuat garis ke bawah, karena Anda langsung menulis di buku. Ya, ini sebagai contoh saja. Nah, ini, anggaplah ini adalah buku catatan saya. Nah, saya akan menuliskan seperti yang saya lihat di sini. Apa itu? Verb 1, verb 1 third person, verb 2, dan verb ing. Saya bagi dulu menjadi 5, ya.
Mudah-mudahan cukup semua. Ini satu column, agak miring-miring tulisan saya jelek. Two columns, 3 and 4 and 5 ya, seperti ini aja ya. Kemudian Anda tuliskan judulnya di sini adalah verb 1 misalnya, kemudian di sini adalah verb 1 third person. Sorry ya tulisannya jelek. Kemudian ini adalah verb 2 V aja deh tulisannya. Kemudian ini verb ing. Gak usah tulis verb. Nah, ini dia nih. Verb 1. Anda cari verb 1 sebanyak mungkin. Kata kerja bentuk pertama sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin di manapun itu. Misalnya kalau Anda melihat suatu kegiatan, di kegiatan seseorang, Anda melihat misalnya teman Anda lagi melakukan sesuatu, ya Anda sudah tahu referensi bahasa Indonesianya apa, ya Anda pergi ke kamus atau translator atau ke Google Translate dengan mentranslate-nya di alat bantu tersebut. Contohnya seperti misalnya Anda menemukan teman Anda lagi senyum, Anda translate, Anda tahu bahwa senyum adalah smile. Nah, kalau bisa juga Anda tuliskan bahasa Indonesianya, smile itu adalah senyum. Kemudian mungkin yang kedua Anda lihat teman Anda jalan, Anda tulis, Anda translate, ya walk, kemudian Anda tulis jalan. Apalagi ya, apalagi misalnya lompat, Anda lihat teman Anda lompat, ya Anda translate, Anda tahu jump. Nah, Anda tulis juga, kalau misalnya Anda mau ya, Anda tulis di sini lompat. And yep, that is the example of how, bagaimana caranya Anda membuat table dan mendaftarkan verb 1 di buku catatan Anda. Pastikan Anda mencatatnya sebanyak mungkin, lanjutkan ke bawah sampai sampai buku catatan Anda habis ya, enggak ya. Pokoknya sebanyak mungkin Anda tuliskan di buku catatan Anda mengenai verb 1 ini sebanyak mungkin. Ya, karena ini juga, table ini juga berguna nanti ketika Anda sudah belajar di verb 1 third person, verb 2, verb 3, Anda akan melengkapi table ini. Apa verb 1 third personnya dari smile, verb 2-nya dari smile, verb 3-nya dari smile, dan verb ing-nya dari smile itu sendiri. Tapi ini nanti saya jelaskan kepada Anda mengenai yang ini, ya, yang lainnya. Untuk sementara Anda lengkapi dulu.